Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 96. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Liu Tianyu duduk bersila di atas batu di puncak Qingyun. Ekspresi wajahnya berubah-ubah saat dia bergumam, kekuatan mental bocah ini sangat kuat. Jika aku tidak menggunakan senjata ilahi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Di bawah kegelapan malam, sosok Xiao Chen berulang kali berkelebat saat ia melaju cepat menuju puncak Qingyun. Ia berhenti sejenak di tebing vertikal sebelum menggunakan mantra gravitasi dan terbang ke atas. Xiao Chen mendarat di puncak sekali lagi, pemandangannya sama seperti dalam mimpinya. Ketika dia melihat lelaki tua di atas batu, dia berkata, "Tolong jangan mengganggu mimpiku lagi saat kau mencariku." Setiap orang menyembunyikan rahasia mereka di kedalaman mimpi mereka. Jika orang lain menemukan rahasia ini, rahasia itu dapat digunakan oleh lawan mereka untuk mengguncang kondisi mental mereka saat bertarung. Meskipun begitu, memasuki bagian terdalam dari mimpi seseorang sangatlah sulit, terutama bagi seseorang dengan kekuatan mental yang luar biasa seperti Xiao Chen. Selain itu, Liu Tianyu tidak melakukan hal tersebut. Namun, Xiao Chen merasa hal itu berbahaya dan tidak senang. Liu Tianyu tersenyum tipis dan tidak menjawab Xiao Chen. Dia berkata, "Apakah kau ingat janji yang kau berikan padaku?" Xiao Chen mengangguk, "Aku ingat. Selama itu sesuai dengan kemampuanku dan tidak bertentangan dengan hati nuraniku, aku akan melakukannya." "Apakah kau tahu tentang misi yang akan kau jalani besok?" tanya Liu Tianyu sambil memperhatikan Xiao Chen. "Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa angka dan usia dikendalikan, atau mengapa kami mengeluarkan perintah pengumpulan Kaisar Pedang?" Tentu saja, Xiao Chen sudah memikirkannya sebelumnya. Namun, orang-orang di atas tidak ingin mengatakan apapun. Petunjuk yang tertinggal tidak mengarah pada kesimpulan apapun. Jika tentara datang, kita akan melawan mereka dengan senjata. Jika banjir datang, kita bertahan dengan tanah. Akan baik-baik saja menghadapinya sesuai dengan situasi. Karena itu, Xiao Chen tidak memikirkan pertanyaan ini terlalu lama. Catatan, jika tentara datang, kita akan melawan mereka dengan senjata. Jika banjir datang, kita bertahan dengan tanah. Ini berarti beradaptasi dengan situasi dengan tindakan yang tepat. Karena Liu Tianyu menanyakan hal ini, mungkinkah ada hubungan antara permintaannya dan misi ini? Memikirkan hal ini, Xiao Chen mau tak mau bertanya, "Apakah permintaanmu ada hubungannya dengan misi ini?" "Benar sekali, aku tidak akan bertele-tele. Karena ini hari terakhir, tidak perlu lagi merahasiakannya." Setelah Liu Tianyu berbicara, ia terdiam sejenak. Ekspresinya menjadi lebih serius. "Seharusnya kau sudah mendengar tentang malapetaka iblis yang terjadi 20 tahun lalu. Apa yang kau ketahui kemungkinan hanyalah puncak gunung es. Kerugian paviliun pedang surgawi dalam bencana itu jauh lebih besar daripada rumor yang beredar. Kita kehilangan seorang petapa bela diri tingkat rendah, 10 raja bela diri, dan banyak raja bela diri. Kerugian terbesar adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kaisar bela diri, yaitu mantan ketua paviliun." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa sangat terkejut. Bukan hanya seorang petapa bela diri yang tewas, tetapi juga ada 10 raja bela diri dan raja bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang begitu dahsyat sudah cukup untuk menggulingkan seluruh kerajaan Qin Raya. Seberapa dahsyatkah kekuatan yang dibutuhkan untuk memusnahkan semua orang ini? Ketika Liu Tianyu melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, dia melanjutkan, "Kekuatan iblis dari jurang dunia iblis jauh lebih mengerikan daripada yang kau bayangkan. Jurang tak terbatas memiliki total 18 alam, setiap alam adalah dunianya sendiri. Alam pertama, yang terkecil, berkali-kali lebih besar dari seluruh benua Tianwu. Setiap alam diperintah oleh seorang penguasa alam. Adapun seberapa kuat penguasa alam ini, kita tidak punya cara untuk mengklasifikasikannya dengan sistem peringkat yang kita miliki di benua Tianwu. Dahulu, ketika paviliun pedang surgawi dilanda bencana iblis, kami hanya menghadapi yang terlemah dari 18 jenderal iblis di bawah penguasa alam. Bahkan setelah mengerahkan semua yang kami miliki, kami tidak berhasil membunuh jenderal iblis ini, kami hanya mampu menghadapinya untuk sementara waktu.
Liu Tianyu menjelaskan sejarah masa itu kepada Xiao Chen secara rinci. Meskipun kata-katanya agak lembut, Xiao Chen dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatan yang dimilikinya. Jika Kaisar Bela Diri tidak muncul, mereka tidak akan mampu melakukan apapun terhadap Jenderal Iblis manapun di bawah penguasa alam. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, apakah maksudmu misi kita kali ini berkaitan dengan jurang dunia iblis? Liu Tianyu mengangguk, benar. 20 tahun yang lalu, paviliun pedang surgawi hanya menutup sementara retakan spasial itu. Belum diperbaiki sepenuhnya. Belum juga diperbaiki. Xiao Chen bertanya dengan ragu, bukankah dikatakan bahwa orang-orang dari 3 tanah suci akan datang dan menambalnya setiap 20 tahun sekali? Mungkinkah mereka belum datang ke paviliun pedang surgawi selama 40 tahun? Liu Tianyu mengangguk lagi, memang benar seperti yang kau katakan. 3 tanah suci memang belum tiba di paviliun pedang surgawi selama 40 tahun. Kenapa? Bukankah menutup celah-celah ruang angkasa itu adalah tanggung jawab 3 tanah suci? Tanya Xiao Chen, dia merasa bingung. Tanggung jawab, Liu Tianyu tertawa mengejek dirinya sendiri. Kau terlalu naif. Apakah kau pikir benar-benar ada orang-orang mulia seperti itu di dunia ini, yang berkeliling dan melakukan pekerjaan amal di mana-mana tanpa mengharapkan imbalan apapun? Di mata 3 tanah suci, paviliun pedang langit yang tidak berarti dianggap tidak ada artinya. Mereka adalah penguasa sejati benua ini. Hal-hal dipisahkan berdasarkan prioritas. Sekalipun mereka harus menanganinya, mereka harus memulai dengan yang paling penting terlebih dahulu. Apa yang tampak mendesak bagi Anda mungkin dianggap tidak penting di mata mereka. Tentu saja, mereka harus menangani hal yang penting terlebih dahulu. Di masa lalu, alasan 3 tanah suci selalu mengirim seseorang adalah karena paviliun pedang surgawi memiliki seorang jenius absolut yang dapat menjadi kaisar bela diri sebelum usia 50 tahun. Dia adalah seseorang yang menarik perhatian mereka. Sekarang setelah dia meninggal, mereka mungkin bahkan telah melupakan keberadaan paviliun pedang surgawi di negara Qin Raya. Xiao Chen mengerutkan keningnya dan berpikir keras. Dia tidak menyangka masalah sesederhana ini menyimpan begitu banyak rahasia. Setelah merenungkan pikirannya, Xiao Chen berkata, berdasarkan apa yang kau katakan, para bijak bela diri dan raja bela diri tidak mungkin bisa mengatasi masalah ini. Aku hanyalah seorang bijak bela diri yang tidak penting, bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan untuk melakukan apapun? Para bijak bela diri dan raja bela diri memang tidak mampu berbuat apa-apa. Namun, kau lupa bahwa kau memiliki identitas lain, pewaris Kaisar Petir. Liu Tianyu menatap Xiao Chen dan berkata dengan suara muram, 1000 tahun yang lalu, segel itu awalnya sempurna. Jika bukan karena Kaisar Petir, segel itu tidak akan pecah. Setelah 1000 tahun, kau memiliki tanggung jawab, kemampuan, dan kewajiban untuk menangani kekacauan yang ditinggalkan Kaisar Petir. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin. Dia berkata dengan suara dingin, kau tidak perlu menggunakan nama Kaisar Petir untuk menekanku. Meskipun aku adalah pewaris Kaisar Petir, aku bukanlah dia. Kuharap kau mengerti ini dengan jelas. Aku membantumu atas kemauanku sendiri. Jika hal itu di luar kemampuan saya akan memilih cara lain untuk membayar Anda. Permintaan Anda jelas telah melampaui kemampuan saya. Mohon maaf, saya tidak dapat menerima ini. Selamat tinggal. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang petapa bela diri pun tidak bisa selesaikan, apa yang bisa dia capai dengan pergi. Liu Tianyu jelas ingin mengirimnya ke kematian karena statusnya sebagai pewaris Kaisar Petir. Apakah kau pikir aku memberimu sarung pedang itu tanpa alasan? Atau kau pikir itu kebetulan saja tubuhmu hanya mengandung esensi murni yang berelemen petir? Apakah kau tahu tujuanmu datang ke paviliun pedang surgawi? Saat Xiao Chen bersiap untuk melompat dari tebing, suara Liu Tianyu yang tenang terdengar dari belakangnya. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Ia berbalik menghadap Liu Tianyu dan bertanya, apa maksudmu? Liu Tianyu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen secara langsung. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah daya hisap yang kuat menarik pedang bayangan bulan milik Xiao Chen ke arahnya. Huang Dang. Cahaya pedang seputih salju menerangi wajah Xiao Chen di malam yang gelap, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Liu Tianyu memandang pedang bayangan bulan berwarna putih salju itu dan bergumam, ini pedang yang cukup bagus. Kau telah menggabungkan 2 pedang yang patah. Kekuatannya jauh lebih besar daripada saat terakhir kali aku melihatnya.
Sayang sekali pemilik pedang itu tidak tahu cara menggunakannya. Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, dia melemparkan pedang itu ke langit malam yang gelap. Bilah pedang itu tiba-tiba memancarkan kilat yang tak terbatas. Gemuruh, ada kilatan petir dan gemuruh guntur. Cahaya menyilaukan menerobos langit malam, meninggalkan kekosongan yang lebih gelap daripada langit malam. Pada akhirnya, cahaya listrik berkumpul, dan cahaya pedang menghilang. Dimanapun pedang itu lewat, ia membelah pedang menjadi dua dengan suara zizi jatuh di kedua sisinya. Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan tercengang. Serangan pedang ini bahkan membelah langit. Kakak, Liu Tianyun memegang sarung pedang dan mengarahkannya ke langit. Pedang bayangan bulan bergerak membentuk busur dan kembali ke sarungnya dengan tepat. Setelah sekian lama, langit malam yang terbelah mulai pulih perlahan. Liu Tianyu melemparkan pedang bayangan bulan kembali ke Xiao Chen. Kau juga bisa menunjukkan kekuatan seperti ini. Namun, hanya ada satu kesempatan. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Liu Tianyun mengabaikan ekspresi terkejut Xiao Chen dan melanjutkan, hal yang kuminta darimu tentu saja sesuatu yang berada dalam kemampuanmu. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Sebenarnya, jika kalian memikirkannya dengan saksama, kalian akan memahami alasannya. Mengapa para tetua yang kuat tidak ikut dan hanya mengirim murid-murid muda? Selain itu, mengapa ada pembatasan jumlah orang? Itu karena usia tulang tubuh. Begitu Anda melewati usia 24 tahun, tidak ada cara untuk memasuki ruang itu. Apa yang akan Anda hadapi bukanlah iblis yang sebenarnya. Itu hanyalah proyeksi dari iblis-iblis tersebut. Xiao Chen menangkap pedang bayangan bulan, dan ekspresinya kembali tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, langsung saja ke intinya, apa yang perlu saya lakukan untuk mengeksekusi serangan pedang tadi. Kejutan yang ditimbulkan oleh serangan pedang sebelumnya sungguh terlalu besar bagi Xiao Chen. Dia tidak pernah menyangka pedang bayangan bulan mampu menunjukkan kekuatan sebesar itu. Hati Xiao Chen dipenuhi keraguan. Saat berada di dalam formasi pedang absolut kuno miniatur, dia merasa kekuatan sejati dari pedang bayangan bulan jauh lebih rumit daripada yang pernah dia alami. Liu Tianyu tersenyum dan berkata, yang perlu kau lakukan sangat sederhana. Kau harus membunuh proyeksi Jenderal Iblis ke-18 pada saat yang krusial. Saat kau membuka mata, kau akan tahu bagaimana mengeksekusi serangan pedang ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada akhirnya, misi ini masih sangat berbahaya. Setelah kau menyelesaikannya, aku akan memberitahumu di mana pedang patah ketiga berada. Saat aku membuka mata, apa artinya itu? Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, sosoknya mulai menjadi buram di depan mata Xiao Chen. Setelah beberapa saat, ruang ini mulai retak dan akhirnya lenyap begitu saja. Xiao Chen membuka matanya dan langsung duduk. Dia melihat sekelilingnya, itu adalah kamar tempat dia tidur. Dia melihat keluar jendela, langit mulai terang. Namun, masih sangat remang-remang. Xiao Chen bangkit dan menyingkirkan selimut sebelum berjalan keluar ke halaman. Dia melihat sekeliling lingkungan yang familiar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menatap puncak yang jauh dan bergumam, jadi, aku tidak berhasil menghancurkan mimpi itu. Itu masih mimpi, sungguh lelucon. Setelah sekian lama, Xiao Chen kembali sadar. Dia menghunus pedang bayangan bulan di tangannya. Bilah seputih salju itu berkilauan di seluruh permukaannya, pedang itu sangat tajam. Begitu pedang itu keluar dari sarungnya, Xiao Chen merasakan formasi yang sangat rumit di dalam pedang bayangan bulan. Tanda-tanda formasinya sangat rapat, seperti jaring laba-laba. Terdapat cahaya yang sangat terang di tengah formasi tersebut. Cahaya itu tampak seperti bisa meledak dan mengenai apapun. Xiao Chen segera mengerti maksud Liu Tianyu ketika ia berkata, kau akan tahu cara melakukan gerakan itu begitu kau membuka mata. Rahasianya terletak di tengah formasi. Begitu dia membuat cahaya cemerlang itu meledak, dia mungkin akan mampu mengeksekusi gerakan itu. Xiao Chen mengujinya sedikit, dia memperluas indera spiritualnya ke dalamnya dan menyentuh cahaya itu dengan lembut. Energi mengerikan segera menyembur keluar dari tengah formasi, menyebar ke sekitarnya. Penanda formasi yang menyerupai jaring laba-laba mulai sedikit bercahaya. Xiao Chen terkejut dan segera menarik kembali indera spiritualnya. Energi pada formasi itu langsung menyebar seperti air pasang yang surut. Jadi, begitulah cara menggunakannya.
Menggunakan indera spiritualku seperti percikan api yang menyulut bahan peledak, sedikit saja sudah cukup untuk meledakkannya. Xiao Chen memasukkan kembali pedang bayangan bulan ke dalam sarungnya, dan segera memutuskan hubungan antara indera spiritualnya dan formasi aneh itu. Xiao Chen memandang sarung pedang itu dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, sarung pedang yang aneh, aku harus menggantinya dengan yang baru di masa depan. Saat langit menjadi cerah, Liu Ruyue datang ke halaman rumah Xiao Chen, mencarinya. Kemudian, dia memberitahukan tujuan kunjungannya. Xiao Chen agak terkejut. Dia berkata, "Kakak Ruyue, kau juga harus ikut serta dalam misi ini." Liu Ruyue tertawa dan berkata, "Aturan untuk misi ini adalah, semua ahli di bawah usia 24 tahun di Paviliun Pedang Surgawi harus berpartisipasi. Kebetulan aku hampir memenuhi persyaratannya. Aku sudah tua. Misi ini sebagian besar terdiri dari orang-orang sepertimu, orang-orang yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun." Xiao Chen mengusap hidungnya dan berkata, "Kakak Ruyue, sebenarnya, kau terlihat seperti masih berusia 17 atau 18 tahun. Selain itu, kau memiliki watak yang tidak dimiliki gadis-gadis kecil itu." Liu Ruyue sedikit tersipu dan menatap Xiao Chen dengan heran. Dia berkata, "Itu mengejutkan. Kurasa aku belum pernah melihatmu memuji seorang gadis sebelumnya. Kau praktis menghabiskan seluruh waktumu untuk berlatih, kau bahkan hampir tidak berbicara. Kamu harus mengatur tempo kultivasimu, jangan terlalu larut di dalamnya. Jika tidak, kamu mungkin akan mengembangkan iblis hati di masa depan." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Karakternya selalu lebih pendiam. Di dunia asalnya, dia tidak terlibat dalam percakapan panjang. Setelah tiba di dunia yang kejam ini, karakternya menjadi semakin terlihat. Tidak perlu membahas hal-hal yang tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ini selalu menjadi prinsipnya dalam berurusan dengan orang lain. Hari ini, dia mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memuji penampilan Liu Ruyue dengan begitu berani. Bahkan dia sendiri terkejut akan hal ini. Xiao Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk ini, jadi dia mengganti topik dan berkata, "Apa sebenarnya detail misi ini? Kakak Ruyue, apakah Anda sudah menerima kabar apapun?" Liu Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak begitu jelas. Aku hanya tahu bahwa orang yang memimpin operasi ini adalah Lu Chen. Dia adalah Lu Chen yang kau temui di aula kembalinya awan." Lu Chen. Xiao Chen memiliki kesan yang cukup dalam tentang orang ini. Dia baru berusia 24 tahun. Apakah dia bahkan lebih kuat dari kakak Ruyue? Karena Lu Chen adalah orang yang bertanggung jawab, maka kultivasinya pasti yang tertinggi di antara yang lain. Kultivasi Liu Ruyue saja sudah mengerikan, apakah Lu Chen bahkan lebih mengerikan daripada Liu Ruyue? Liu Ruyue mengangguk dan berkata, "Tingkat kultivasinya hampir sama dengan saya. Namun, teknik bela diri yang dia praktikkan cukup istimewa. Jadi, kemampuan bertarungnya sedikit lebih kuat daripada saya. Namun, dia 1 tahun lebih muda dari saya." Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya. Ia baru berusia 23 tahun, dan ia sudah sangat dekat untuk menjadi raja bela diri. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa, selain Liu Ruyue, tidak ada jenius lain yang setara dengannya. Sepertinya memang seperti yang dikatakan tetua eksekutif Balai Kontribusi. Bakat adalah hal yang paling tidak berharga di Paviliun Pedang Surgawi. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen merasa sedih, dia menghiburnya, tidak perlu berkecil hati. Lu Chen sedang dibina untuk menjadi pemimpin selanjutnya dari kamp pedang ilahi. Dia telah menikmati kondisi terbaik di dalam Paviliun Pedang Surgawi. Pil obat, batu roh, teknik rahasia, dan ada prajurit yang bersumpah mati untuk melatih ki pembunuhnya. Itu semua terlalu banyak untuk ditandingi. Xiao Chen sudah lama memahami kengerian kamp pedang ilahi. Mereka bisa disebut sebagai elit sejati Paviliun Pedang Surgawi, garis pertahanan terakhir. Wajar jika pemimpin masa depan mereka memiliki kultivasi yang begitu kuat. Zizi, seekor burung hijau berputar-putar di atas mereka di langit sebelum mendarat. Liu Ruyue memberi isyarat kepada Xiao Chen untuk melompat ke atasnya. Kemudian, mereka menuju ke platform pengamatan langit. Kemampuan Liu Ruyue dalam mengemudikan burung itu jauh lebih baik daripada Liu Suifeng. Mereka hanya menghabiskan 1/4 waktu perjalanan menuju tempat latihan di platform pengamatan langit.
Belum banyak orang di lapangan latihan. Tak seorang pun terlihat di tribun penonton di sekitarnya, tempat itu tampak begitu kosong. Tidak lama setelah mereka mendarat, seorang tetua membawa Liu Ruyue pergi. Xiao Chen memperhatikan kepergiannya. Ia berpikir dalam hati, sepertinya Liu Ruyue sudah mengetahui beberapa detailnya terlebih dahulu. Ye Chen, sudah berapa lama kau di sini? Tidak lama setelah Liu Ruyue pergi, dua orang yang dikenalnya menghampiri Xiao Chen. Mereka adalah Mu Heng dan Zhang Lai, yang tiba jauh lebih awal. Xiao Chen agak terkejut melihat mereka bersama, aku baru saja tiba. Kalian sudah mendengar sesuatu tentang misi ini. Liu Tianyu hanya memberikan sedikit informasi kepada Xiao Chen. Xiao Chen merasa sangat ragu. Status kedua orang ini tidak biasa, mereka seharusnya menerima beberapa informasi rahasia. Mu Heng memasang ekspresi agak serius saat berkata, ayahku tidak banyak mengungkapkan informasi kepadaku. Namun, ia menggunakan sebuah ungkapan untuk menggambarkan misi ini, 9 dari 10 orang tewas, hanya 1 yang akan hidup. Itu bukan informasi yang banyak, Xiao Chen agak kecewa. Itu tidak lebih dari apa yang dia ketahui, karena ini sangat berbahaya, mengapa ayahmu berani mengirimmu? Ketika Mu Heng mendengar ini, dia mengeluarkan sebuah jimat, ini adalah jimat api ilahi. Jimat ini dapat menembus ruang dalam sekejap. Zhang Lai juga memilikinya. Jimat api ilahi, Xiao Chen pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Harganya sangat mahal. Jimat ini berasal dari negara Jin Raya dan seringkali kekurangan pasokan. Biasanya, begitu satu muncul di negara Qin Raya, akan langsung diambil. Dia tidak menyangka setiap dari mereka memilikinya. Dengan jimat api ilahi, mereka akan mampu menyelamatkan hidup mereka di saat-saat genting. Tak heran mereka berani berpartisipasi dalam misi berbahaya ini. Mereka telah mempersiapkan jalur pelarian mereka sejak lama. Mu Heng melanjutkan, kabar yang saya terima menyebutkan bahwa jumlah jimat api ilahi terbatas. Selain 10 murid inti peringkat teratas dalam daftar awan angin, Majelis Tetua Paviliun Pedang Surgawi belum memberikan jimat api ilahi kepada yang lain. Xiao Chen bisa memahami mengapa demikian. Ini hanyalah seleksi alam. Orang-orang yang lebih berprestasi akan mendapatkan perlakuan istimewa. Hal ini akan sama dimanapun Anda berada. Dengan status Liu Tianyu, ia mampu memperoleh jimat api ilahi. Namun, mengapa ia tidak memberikannya kepada Xiao Chen? Alasannya tidak sulit ditebak. Catatan, hal ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks aslinya, tetapi saya yakin alasannya adalah Liu Tianyu memberikannya kepada Liu Ruyue, putrinya. Zhang Lai, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara, Ye Chen, kau telah mencapai tingkatan Sein bela diri. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum lembut, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia tersenyum getir, kupikir dengan mencapai tingkat Sein bela diri, aku akan bisa sedikit melampauimu. Siapa sangka kau juga menjadi Sein bela diri. Orang-orang berdatangan ke lapangan latihan satu demi satu. Majelis tetua langsung membawa pulang 10 orang teratas dalam daftar awan angin begitu mereka tiba. Kemungkinan besar mereka sedang membagikan jimat api ilahi. Ketiganya terus mengobrol lama, bertukar pengalaman dan pemahaman. Mereka memiliki bakat yang cukup mengesankan dan pemahaman unik tentang teknik pedang. Setelah mereka mengobrol, ketiganya merasa sangat diuntungkan. Ada banyak pertanyaan yang biasanya tidak bisa mereka temukan jawabannya, tetapi setelah itu mereka berhasil. Hal ini terutama berlaku untuk Xiao Chen dan Zhang Lai. Keduanya telah berlatih teknik pedang Lingyun hingga mencapai kesempurnaan agung. Namun, mereka memahaminya secara berbeda. Setelah mereka bertukar pengalaman, mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Ye Chen, kemarilah sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Suara merdu Liu Ruyue terdengar dari depan. Xiao Chen berpamitan kepada keduanya dan segera berjalan mendekat. Liu Ruyue memasang ekspresi yang sangat serius. Dia membawa Xiao Chen ke tempat yang sepi. Kemudian, dia mengeluarkan jimat api ilahi. Ini adalah jimat api ilahi. Ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat-saat genting. Ambillah. Xiao Chen agak terkejut, dia tidak menyangka Liu Ruyue akan memberinya jimat api ilahi miliknya. Namun, karena Liu Tianyu tidak memberinya jimat api ilahi, dia mungkin memiliki niat lain. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Kau seharusnya hanya memiliki satu jimat api ilahi.
Kau harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Aku memiliki teknik pergerakan untuk melarikan diri, itu seharusnya sudah lebih dari cukup. Liu Ruyue mengerutkan kening dan berkata dengan agak marah, apakah kau mengatakan teknik gerakanmu lebih baik daripada milikku? Sekarang kekuatanmu telah meningkat, kau meremehkan gurumu. Xiao Chen tidak tahu harus berbuat apa, dia segera menjelaskan, bukan itu maksudku. Maksudku, berhenti menjelaskan dirimu. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, maka ambillah. Kalau tidak, aku benar-benar akan marah. Amarah Liu Ruyue mulai meluap. Xiao Chen hanya bisa menerima jimat api ilahi yang diberikan Liu Ruyue kepadanya dengan pasrah. Terima kasih, kakak Ruyue. Setelah Liu Ruyue melihat Xiao Chen mengambil jimat api ilahi, ekspresinya langsung berubah hangat. Dia berkata, begitulah caranya. Aku tidak bisa bersamamu dalam misi ini. Aku baru saja menerima kabar. Ada total 100 orang yang berpartisipasi dalam misi ini. Kalian akan dibagi menjadi 10 tim, setiap tim terdiri dari 10 orang. 10 murid inti peringkat teratas dalam daftar awan angin akan memimpin mereka. Misi ini sangat berbahaya, kalian harus berhati-hati. Setelah Liu Ruyue berbicara, dia buru-buru meninggalkan Xiao Chen. Jelas sekali dia sedang terburu-buru. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya Liu Ruyue sudah mengetahui detail misi ini. Mengingat betapa terburu-burunya dia, misi ini seharusnya lebih berbahaya dari yang kukira semula. Ketika Xiao Chen kembali ke lapangan latihan, Mu Heng dan Zhang Lai segera melambaikan tangan kepadanya, memberi isyarat agar dia mendekat. Xiao Chen mengangguk dan segera berjalan ke sana. Di lapangan latihan, 100 orang yang berpartisipasi dalam misi tersebut telah berkumpul. Para anggota majelis tetua tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan cemas di mimbar tinggi di depan. Tiba-tiba, Zhang Lai bertanya dengan berbisik, Ye Chen, apakah gurumu mengungkapkan informasi apapun? Aku melihatnya berdiri bersama para tetua, dia pasti tahu sesuatu, kan? Ketika Mu Heng mendengar itu, dia memperhatikan Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberiku jimat api ilahi. Lagi pula, kita akan segera berangkat, mereka akan segera mengungkapkan jawabannya kepada kita. Mu Heng mengangguk dan berkata, benar, tidak ada gunanya kita membuat spekulasi liar. Kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban apapun. Sebaiknya kita menunggu dengan tenang. Setelah menunggu lama, masih belum ada kabar. Orang-orang di lapangan latihan mulai tidak sabar. Ketika semua suara diskusi bercampur, suasananya menjadi sangat gaduh. Xiao Chen mencondongkan badannya ke samping dan mendengarkan sejenak, semuanya hanyalah tebakan mengenai isi misi. Yang mengejutkannya adalah banyak orang berhasil membuat tebakan kasar yang tepat. Di atas panggung yang tinggi, diskusi telah berakhir. Tetua pertama Majelis Tetua Aula Utama, Jiang Qi, mendengar suara dari lapangan latihan dan sedikit mengerutkan kening, diam.